Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah Bapak Ustadz Saiful Malik, dan juga pengurus yang lainnya. Mudah-mudahan kesemuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kuliah subuh Masjid Raudhatul Jannah yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam Islam kita mengenal adanya kalimat perintah dan juga larangan. Kira-kira kalau ditanya, Pak, Bapak mau diperintah, mau dilarang? Bingung ya? Mau diperintah apa mau dilarang? Kalau Allah perintah, pasti Allah kasih upah. Allah perintah, pasti ada hadiah. Allah perintah, pasti ada surga yang menjadi balasannya. Dan juga ketika kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga Allah punya hikmah di dalamnya. Kalau berbicara tentang kalimat perintah dan juga larangan, kita pernah belajar dalam satu catatan risalah Nabi Allah Adam alaihis salam. Jadi ketika Nabi Adam alaihis salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tinggal di dalam syurga, kata Allah, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan istrimu. Nikmatin semua yang ada di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Dam. Kalau bahasa kita nih Pak, silakan Dam, nikmatin apa yang ada di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu mau cilok? Ada nggak cilok di surga Pak? Pak, cilok ada nggak kira-kira di surga? Ada Pak, cilok, nikmat cilok di surga. Bala-bala juga ada, gorengan. Gorengan di surga juga nikmatnya luar biasa, enak. Ya. Ma tastahi anfusukum walakum biha ma tad'un. Apa yang kita minta, apa yang kita inginkan di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada Pak. Semuanya ada, Allah kasih, Allah berikan kepadanya. Uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, tinggal di dalam syurgaku, nikmati apa yang ada di dalam syurgaku bersama istrimu. Wala taqrabu hadhihi sajarah. Akan tetapi jangan
engkau dekati pohon ini. Maknanya adalah pohon khuldi. Ini kalimat perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Adam yang pertama kali nih Pak. Kepada kita, wabil khusus manusia sebenarnya. Adam, engkau nikmati semua apa yang ada di dalam syurgaku, tapi jangan engkau dekati yang namanya pohon khuldi. Jangan dekatin, apalagi lo embat. Ya bahasanya gitu. Jangan lo dekatin, apalagi lo ambil, lo camat, lo makan, lo nikmatin. Ini kalimat perintah ada di dalamnya. Kalimat perintah juga ada, kalimat larangan juga ada di dalamnya, Pak. Perintahnya apa? Adam, nikmati syurgaku dengan kenikmatan yang ada di dalamnya. Kita diperintahkan untuk menikmati apa yang ada di dalam syurga nantinya, Pak. Tapi larangan Allah, jangan engkau dekati wahai Adam pohon ini, jangan engkau dekati pohon khuldi. Namanya Adam, ya. Ini orang yang penasaran, Pak. Manusia, ya. Dibujuk, dirayu sama siapa? Sama iblis laknatullah. Setelah iblis juga diberikan kalimat perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai iblis, sujud kamu kepada Adam. Makna sujud di sini bukan berarti ibadah, Pak. Makna sujud di sini adalah kalimat perintah Allah Subhanahu wa taala sebatas bentuk penghormatan. Sujud kamu iblis kepada Adam. Apa kata iblis? Oh enggak mau. Ya. Kalau bahasa Betawinya merugul. Iblis ini orang merugul, Pak. Ya, manusia kalau udah enggak mau ibadah, kalau enggak mau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti tabiat iblis ada di dalamnya tuh. Ya. Iblis, kamu sujud kepada Adam, enggak mau. Apa kata iblis? Ana khairum minhu khalaqtani. Saya lebih baik, kata Adam. Kata iblis alaihissalam, kata iblis laknatullah, saya lebih baik, saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku diciptakan olehmu ya Allah dengan yang namanya api. Ana khair minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan olehmu wahai Allah dengan api, sementara Adam engkau ciptakan dengan tanah. Ini artinya apa? Aku is the best, aku lebih baik. Ini manusia kalau disuruh diperintah sama Allah, lantas kemudian dia ngebantah, tabiat iblis ada di dalamnya, Pak. Udah banyak alasan. Ya. Enggak mau ya Allah, aku lebih hebat, aku lebih baik, aku lebih mulia ketimbang Adam. Karena menolak perintah Allah, maka iblis laknatullah dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari surganya. Tapi dia masih mendek-mendek, Pak, masih bisa masuk ke dalam surganya Allah lewat gangguan iblis laknatullah. Adam diganggu, Adam digoda oleh iblis laknatullah, bukan hanya untuk mendekati pohon khuldi, lantas kemudian Adam dan juga Hawa memakan buah khuldi. Inilah kalimat perintah dan juga larangan yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kalimat perintah ini kepada Adam, diberikan kalimat perintah ini kepada iblis untuk menghormati, memuliakan Adam lewat sujudnya, dan mereka tidak mau. Jadi hari ini kita coba belajar dengan beberapa kalimat perintah, Pak. Ini mungkin mudah-mudahan berkesinambungan, tinggal Pak Syaiful Malik. Soalnya kalau kita kupas tentang Al-Quran, ya, dalam kalimat perintah itu Allah begitu banyak, Pak, memberikan kalimat perintah kepada yang namanya hamba-hamba Allah. Ya, kebanyakan kalimat perintah, kebanyakan kalimat larangan itu ada di dalam Al-Quranul Karim dengan segala bentuk hikmah yang ada di dalamnya. Saya ingin mengawali kalimat perintah ini, ya, dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat perintah iman dulu, karena pokoknya iman. Lantas insya Allah kemudian kita lanjut dengan kalimat perintah takwa, baru kemudian kalimat perintah sholat. Nih pokok bahasan kita sangat penting. Kalimat perintah dan juga ada larangan. Insya Allah larangannya nanti, Pak. Saya pengen membahas tentang kalimat perintahnya aja dulu. Allah Subhanahu wa taala, ya, kita awali dengan kalimat perintah yang pertama. Allah Subhanahu wa taala memberikan
banyak kalimat perintah. Yang ingin saya utarakan yang pertama kali adalah kalimat perintah tentang apa? Tentang meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-136. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam kalimat perintah ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, berimanlah, tetap berimanlah, tingkatkanlah kualitas imanmu. Amanu billah, aminu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian apa lagi? Wa rasulihi, dan imanlah kalian kepada rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa lagi? Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Setelah iman kepada Allah, kita diperintahkan lagi iman kepada rasulnya. Lantas kemudian kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada kitab-kitabnya Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan juga kitab-kitab sebelumnya. Lantas Allah Subhanahu wa taala memberikan satu catatan penting. Setelah ayat ini ada satu bentuk sanksi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yakfur billah, siapa orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan juga malaikat-malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi, wal yaumil akhir. Siapa orang yang ingkar kepada Allah, enggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa orang yang enggak percaya dengan adanya malaikat-malaikat Allah, yang enggak beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, lantas kemudian dia enggak beriman kepada kitab-kitabnya Allah, dan dia tidak beriman kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia tidak beriman kepada hari yaumil akhir, faqad dalla dhalalan ba'ida, maka dia, kata Allah Subhanahu wa taala, orang ini yang enggak mau melaksanakan perintah Allah lewat iman dan yang lainnya, maka dia dianggap sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesat selama-lamanya, sesat sejauh-jauhnya dia dibuat sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak Pak sampai di sini Pak? Maknanya kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lagi-lagi iman katanya. Ya. Ya memang penting, Pak. Karena hanya orang-orang yang beriman yang mau melaksanakan perintah Allah. Orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur terhadap perintah Allah, ini akan sesat selama-lamanya. Lihat, catatan ayat ini mengajarkan kepada kita yang pertama kali, aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna iman di sini adalah kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Kita yakini dengan akal kita. Kita yakini dengan lisan kita, pembicaraan kita, lewat takrir kita, lantas kemudian lewat kalbu kita, dan dipraktekkan dengan fi'li, dengan amal perbuatan kita. Jadi kalau berbicara tentang faktor iman ini teramat sangat penting Pak. Kalau Bapak hidup di alam dunia ini nggak punya iman, rugi. Ya udah jelas, faqad dhalalan ba'ida, akan dibuat jauh, sesat selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi faktor iman adalah sangat utama. Yang pertama dibahas dalam ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Harus yakin kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita udah belajar tentang ayat kursi belum di sini? Belum ya, nanti ya dalam pembahasan yang lain. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah
La ilaha illallah hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dia berdiri sendiri, dia mengurus makhluknya. Artinya apa? Kalau kita sudah meyakini bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, lantas kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya semua makhluk hidup itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kekuasaannya Allah, dalam bentuk pengaturan Allah, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor iman sangat penting, Pak. Jadi kalau Bapak punya iman, lantas Bapak yakin bahwasanya saya ini adalah makhluknya Allah, ciptaannya Allah, dan saya bisa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan selamat dunia dan akhirat kita. Ini yang pertama. Ya, aminu billah. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian apa? Wa rasulihi. Beriman kita kepada rasul-rasulnya Allah. Ini kalau bahasan seperti ini kayaknya mungkin udah terlalu sangat sering kali. Tapi banyak manusia yang mengaku beriman kepada Allah, ya, tapi dia lupa bahwasanya di sana dalam kehidupannya ada perintah Allah, juga ada larangan Allah. Kebanyakan larangannya juga dikerjain, Pak. Perintahnya dikerjain, tapi larangannya juga dikerjain. Ini imannya kemana pada Allah? Ya, aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kalian kepada Allah, lantas kemudian berimanlah kalian kepada Rasulnya Allah. Kalau kita menjadi hamba Allah, ngaku beriman kepada Allah, ngaku beriman kepada Rasulnya Allah, maka tugas selanjutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian kita mengaku beriman kepada Rasulnya Allah, lantas ada tugas penting di balik keimanan kita. Kita harus taat perintah Allah, kita harus taat perintah Rasul. Untuk apa, Pak, semuanya, Pak? Allah ingatkan kembali kepada kita, la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Untuk apa? La'allakum turhamun. Agar kalian mendapatkan rahmat. Kita punya iman, Pak, sama Allah. Kita punya iman kepada Rasul. Lantas kemudian kita taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasul. Upah yang pertama, hadiah utama yang pertama kali kita terima adalah la'allakum turhamun. Kita mendapatkan rahmat Allah. Rahmat cakupannya luas, Pak. Ya. Kalau Bapak punya kesehatan, itu nikmat, dan itu adalah bahagian dari rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu teramat sangat luas. Bisa dibilang kesehatan, bisa dibilang rezeki, bisa dibilang kehidupan yang bahagia, makmur, sejahtera, selamat dunia dan akhirat. Banyak rahmat dari Allah. Kalau kita pengen agar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala terus mengalir dalam kehidupan kita, ada dalam kehidupan kita, maka benahi iman kita. Tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin seyakin-yakinnya bahwasanya hidup di alam dunia ini kita punya Tuhan dan kita punya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dalam resiko kehidupan kita punya Allah, Pak, intinya. Fenomena cerita kehidupan kan banyak, Pak. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang-orang yang diuji oleh Allah itu kadang-kadang kendor imannya tuh. Bahkan bisa hilang, nyaris hilang iman kepada Allah Subhanahu wa taala karena udah gak tahan diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Benahi imanmu ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah punya iman, lantas kemudian taat kepada Allah dan Rasul, la'allakum turhamun, maka kita mendapati rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Yakin, Pak, saya nggak ngerti tentang iman, Pak, saya nggak ngerti tentang taat. Udah ikutin aja kalimat perintah kebaikan. Hidup di alam dunia ini, kerjakan dengan kebaikan. Kenapa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Karena Allah cinta sama orang-orang yang berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah cinta pada mereka orang-orang yang berbuat kebaikan.
Lantas kemudian apalagi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kalian orang-orang yang beriman harus percaya, harus iman kepada siapa? Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, kitab-kitab yang Allah turunkan lewat mereka para rasul Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya Allah, lantas kemudian kita juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat mereka para rasul Allah Subhanahu wa taala. Banyak tuh Pak kitab yang diturunkan oleh rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya kitab Zabur, ada yang namanya kitab Taurat, ada yang namanya kitab Injil. Dan kita pun belum tahu bagaimana kualitas kitab-kitab itu. Kenapa? Karena kita tinggal di zamannya Nabi Muhammad SAW, dan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang ketika kita ada di umatnya Nabi, kita hanya bisa dibekali dengan yang namanya kitab suci Al-Quran. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan percayalah kalian, berimanlah kalian kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya Allah. Lantas kemudian apa lagi? Wal kitabil ladzina min qabl, dan juga kitab-kitab sebelum rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kitab Allah itu banyak Pak. Diturunkan kepada rasul-rasul Allah, diturunkan juga kepada rasul-rasul sebelum adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sempurnanya kitabnya Allah yaitu Al-Qur'anul Karim, dan ini menjadi panduan buat kita semuanya, pegangan buat kita. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, maka jangan jauh dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Pelajarin. Nih, salah satu bentuk contoh, ya, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulnya Allah, lantas kemudian kita beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Kita duduk dalam majelis ini, setidaknya ada ayat Allah, ya, yang ada di dalam Al-Quranul Karim ini, kita coba kupas, coba kita pelajari, kita coba bahas. Insya Allah ujungnya adalah tadabbur, ya, insya Allah. Lantas kemudian apa? Setelah kalimat perintah ini Allah utarakan, ada sanksi. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Siapa orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang enggak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang enggak percaya kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang enggak beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang enggak percaya kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang enggak iman kepada yaumil akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia selamat, maka dia akan dibuat sesat sejauh-jauhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat jauh oleh Allah, dibuat sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya Pak, biasanya orang-orang yang enggak beriman kepada Allah, enggak beriman kepada Rasul, enggak beriman kepada kitab-kitabnya Allah adalah mereka orang-orang yang hidup di alam dunia ini dengan hidup yang masa bodoh. Ya, banyak orang-orang yang masa bodoh dengan kehidupannya. Banyak Pak. Kita aja yang beriman kadang-kadang kendor ya imannya. Pagi kadang iman kuat, habis kuliah subuh, ya, udah makan gorengan, udah makan nasi uduk, makan lontong sayur, udah kenikmatan, keenakan itu. Siangnya kendor lagi tuh. Ya, biasanya sholat di masjid berjamaah, saking keenakan nikmatin kehidupan dunia, lupa tidur akhirnya. Malah main keluar dengan kesibukan dunia, kendor imannya, sholatnya jadi turun tuh semangatnya, girohnya. Coba Pak, saya hanya ingin memberikan sebuah motivasi. Ketika kita berangkat mulai dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin saya hidup di alam dunia ini karena hadirnya kita di alam dunia ini karena Allah. Kita nggak pengen lahir dan nggak boleh milih dari mana kita lahir, ya. Bapak pernah nggak minta izin sama Allah, lahir ke alam dunia ini? Ya, kita sudah ditentukan oleh Allah. Dan pernah nggak Bapak milih orang tua mana yang Bapak pengen, ya?
untuk menjadi orang tua. Kalau Bapak pengen kan pengennya dia orang tua yang orang kaya, konglomerat segala macam. Gak boleh milih. Kita yakin, oh Allah Subhanahu wa taala ini adalah Tuhan saya. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kami yang menghadirkan kami di alam dunia ini dengan proses dari sebuah proses persalinan orang tua, ya. Lantas dari alam rahim kita kemudian tinggal di alam dunia. Kemudian Allah berkehendak dengan apapun bentuk aturan Allah. Lantas Allah berkehendak dengan segala bentuk kekuasaannya Allah. Berarti saya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ada dalam kekuasaan Allah, dan saya ada dalam kepengaturan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh lagi ada langgaran, enggak boleh lagi ada yang namanya pelanggaran dalam kehidupan ini. Titik, saya beriman kepada Allah, saya dalam kuasaan Allah, dan saya dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu implementasinya, Pak. Jadi awalnya adalah iman. Beresin iman kita dulu. Saya yakin hatta tak tiakal yakin sampai seyakin-yakinnya bahwasanya Tuhan saya adalah Allah, saya ada dalam kekuasaan Allah, dan saya adalah dalam pengaturan Allah. Insya Allah selamat dunia akhirat kita. Insya Allah. Paham sampai di sini Pak ya? Ya, iman dulu sama Allah, iman sama Rasulullah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, kemudian iman kepada yaumil akhir. Ada dunia, insya Allah nanti ada akhirat, dan ini adalah bentuk kekuasaan Allah, dan hanya Allah yang tahu. Bapak tahu nggak kira-kira? Ya, kalau ditanya kira-kira Bapak tahu nggak nih? Kalau hari ini apa yang akan Bapak perbuat? Gak ada yang tahu, Pak. Ya, makanya kita percaya, wajib untuk percaya adanya yaumil akhir. Akan ada kehidupan dunia, lantas kemudian akan ada kehidupan akhirat. Akan ada kematian, akan ada kehidupan, akan ada kematian, dan akan ada lagi kehidupan. Ini harus yakin, karena semua itu adalah kekuasaan Allah, dan semua itu ada dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas iman? Nah, kita tingkatkan lagi dengan kalimat takwa. Lantas kemudian di sini ada yang namanya kalimat perintah takwa. Ini seringkali Pak, seringkali Bapak dapati kalimat perintah tentang takwa dari setiap khotib yang naik mimbar pada setiap hari Jumat dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat berjamaah. Ada dikatakan oleh mereka para khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan Islam. Tadi iman, lantas kemudian ditingkatkan menjadi orang yang bertakwa. Proses awalnya adalah iman, lantas kemudian takwa. Takwa itu apa Pak? Imtisalul awamir wa jatinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Ini secara kompleks, secara global. Jadi ada kalimat perintah, ada kalimat larangan. Kalau kita mau diperintah sama Allah, juga kita mau dilarang sama Allah, maka kita akan selamat dunia dan akhirat kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil lagi tuh orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Oh, iman dulu, kemudian prosesnya lewat jalur yang namanya takwa. Nih Pak, gandengannya Pak. Jadi saya ingin awali jumpa kita kali ini dengan kalimat perintah untuk beriman, dengan kalimat perintah untuk menjadi orang yang takwa. Jangan sampai ini menjadi sebuah simbolis Pak, sebuah wacana yang cuma bisa kita dengar, ya, implementasinya nggak ada.
repot, ya. Saya yakin dengan iman kepada Allah, dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa taala dan gak akan sesat. Orang yang beriman hidupnya tenang, Pak. Orang yang bertakwa hidupnya tenang. Kenapa? Karena dia mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh aja, contoh ya. Kita didatangkan malam oleh Allah. Kita dihadirkan malam, dan malam adalah satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita udah belajar dulu pernah. Udah disampaikan belum apa di sini? Ketika Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Wal laili wan nahar, yang menciptakan pergantian siang dan malam. Contoh saja dalam bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki kekuasaan menciptakan adanya malam. Oh, malam untuk apa? Malam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita istirahat. Coba Pak, Bapak nggak ikutin aturan Allah, Bapak melek terus malam. Contoh aja nih Pak, apa yang terjadi Pak? Fisik Bapak akan lemah, kesehatan Bapak akan terganggu, drop, sakit. Ini contoh kecil aja. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan malammu sebagai istirahat, lantas kemudian bangun di sepertiga malam, kerjakanlah sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kalian bangun tengah malam, kemudian tahajud, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah karim Pak. Nanti kita akan kupas banyak. Ya, makanya saya awali dengan kalimat perintah ini. Jadi malam Allah hadirkan untuk istirahat, lantas kemudian kita bangun di sepertiga malam untuk sholat tahajud. Ada upah, ada hadiah di balik itu semua. Derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kecil aja Pak. Ya, secara spesifikasi. Berangkat sholat subuh berjamaah disaksikan oleh malaikat Allah. Kalau kita berbicara tentang kapasitas perintah, pasti Allah memerintahkan kita, dan pasti Allah memberikan hikmah di balik kalimat perintah itu. Allah memberikan larangan kepada kita, pasti juga ada hikmah di balik larangan itu. Paham sampai di sini Pak ya? Takwa, iman, takwa. Lanjut, kita masuk pada pembahasan tentang perintah mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat. Iman sudah, takwa sudah. Lantas Allah pingin kita ini sholat, Allah ini pingin kita zakat. Sebentar Pak, minum dulu Pak ya. Bapak udah minum sebelum? Ya. Bismillah. Bentar kopinya. Ya. Ada kalimat perintah, kemudian dari iman terus meningkat kepada satu nilai takwa. Lebih detail lagi, kita diperintahkan untuk ibadah yang namanya sholat. Kita diperintahkan untuk ibadah yang namanya zakat. Wa aqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'arraki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, lantas kemudian kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku', warka'u ma'arraki'in. Nih Pak, pembahasannya luar biasa ternyata. Wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Kenapa sih Allah perintahkan kita sholat? Ya, kita ingat Pak, ilmu pembahasan tentang tauhid menjadi sebuah petunjuk buat kita. Ketika Allah hadirkan satu ayatnya, innani anallah, sungguh aku ini adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Ini pembahasan kalimat tauhid nih Pak. Ini kalau orang-orang yang punya ilmu ini tingkat tinggi nih Pak. Ya, innani anallah, ini ayat menjadi wahyu dari diturunkannya Nabi Adam alaihissalam sampai ketemu Nabi Isa. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah,
Dan Allah Subhanahu wa taala mengakui bahwasanya Dia adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kalimat perintahnya apa? Setelah tauhid kita beres, iman kita beres, fa'budni, maka beribadahlah kalian kepadaku. Lewat jalur apa ibadahnya? Wa aqimis sholata li zikri, dan bersolatlah kalian kepadaku untuk apa? Untuk mengingat aku, kata Allah. Jadi Bapak diperintahkan sholat untuk mengingat Allah. Gampang nggak Pak kira-kira Pak? Oh, kalau yang nggak biasa sholat mah berat Pak. Subuh 2 rakaat, memang 2 rakaat. Berangkat ke masjid kira-kira kuat nggak? Sulit, ya. Ada banyak penyesalan Pak kalau orang udah biasa sholat berjamaah ke masjid. Ini banyak ya. Kan kadang-kadang ya kita juga ngalamin lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau berangkat mules perut. Ada nggak cerita kayak gitu? Ada orang yang maksain sholat subuh, Allahu Akbar. Ini banyak Kak? Banyak Pak, ini kasus loh. Ya, lagi sholat mules, nahan. Ya Allah. Ujian juga kan bagiannya. Banyak gak cerita kayak ini? Banyak Pak. Kesempatan yang Allah berikan bagi mereka orang-orang yang mau beribadah kepada Allah nggak sia-sia Pak. Dan kita adalah orang yang dipilih. Hari ini kita dipilih sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat ke masjid, lantas kemudian sholat subuh berjamaah, duduk dalam sebuah majelis ilmu. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita adalah orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di luar sana Pak, mereka habis begadang malam, subuh lewat, tidur. Ya. Kemudian apalagi mereka nggak dapatkan satu rahmat dari Allah. Kita berangkat ke masjid, melangkah kaki kita yang kanan memberikan rahmat, diberikan rahmat oleh Allah. Langkah kaki kiri kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sholat berjamaah di masjid, ya, karena kita menunaikan perintah Allah, waqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Lantas kita sholat, dalam sholat kita diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Pada saat salam, assalamualaikum warahmatullah, maka di sana gugur rontok dosa-dosa kita. Ya Pak, kita akan tuntaskan nanti, insya Allah ceritanya. Wa aqimus sholah, wa atuz zakah, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ini Pak, yang pertama perintahnya adalah sholat. Saya mau tanya nih Pak, Bapak diperintahkan sholat untuk apa Pak? Apa sebatas ibadah? Menggugurkan, oh saya udah tenang, saya udah sholat subuh, lantas selesai sudah tugas saya. Ada orang yang mengerjakan sholat sebatas menggugurkan kewajiban. Tapi ada orang yang melaksanakan sholat, dia yakin dengan dia sholat itu artinya dia menegakkan perintah Allah. Dengan dia sholat, dia melaksanakan perintah Allah. Makanya dikatakan orang-orang yang sangat beruntung itu diawali dengan imannya. Bapak silakan buka surat Al-Mu'minun, ya, di ayat pertama. Ini Allah sudah bersumpah dengan kalimat syukurnya Pak. Qad aflahal mu'minun, maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Beruntunglah, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Walaupun yang beriman itu penguntung. Ya penguntung Pak. Udah dikatakan beruntunglah orang-orang yang beriman. Kita ini orang-orang yang beruntung karena kita punya iman. Kita ini adalah orang-orang yang beriman tapi punya keuntungan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh diawali dengan kalimat qad. Kalau Allah sudah mengatakan dengan kalimat qad, itu artinya sungguh-sungguh Pak. Itu luar biasa Pak. Allah sangat memperhatikan kita. Siapa yang diperhatikan? Mereka adalah orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang beriman yang beruntung adalah orang-orang yang mendirikan sholat dengan khusyuk. Kira-kira Bapak udah dapat nilai khusyuknya belum? Masih jauh Pak Ustadz. Kalau kita tarik sebuah kesimpulan seperti lingkaran Pak,
Orang-orang yang khusyuk itu sholatnya lingkarannya penuh, Pak. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Kita belajar tentang ilmu tentang sholat, ya. Sholat itu adalah satu gerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ketika Bapak melaksanakan ibadah salat, Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram, ingat dunia haram hukumnya. Nih, kita masuk pada satu catatan yang penting. Allahu Akbar. Yang kerja di PT, ingat PT. Oh, ntar telat nih. Buang semuanya, Pak. Ketika kita sudah melafazkan kalimat Allahu Akbar, Allah yang maha besar, semua urusan kecil, semua urusan gak ada artinya. Bahkan kehidupan dunia kita udah gak ada artinya. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan Allah, Tuhan kita yang maha besar. Nih kunci iman di sini ada letaknya, Pak. Kalau Bapak sudah mau dalam aturan Allah dan Bapak merasa ada dalam kekuasaan Allah, maka Bapak adalah makhluk, ya, yang dia mau diatur oleh Allah. Dialah Allah yang maha besar. Gak gampang, Pak. Takbiratul ihram. Lantas kemudian ada yang dikatakan dengan takbir intiqal, pergerakan dari takbir ke takbir. Ya, Allahu Akbar. Baca-baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Nih, catatan, Pak. Dalam satu catatan risalah. Ini kalimat ini sebenarnya nggak diajarkan sama Rasul. Ya. Tapi ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat berjamaah jadi imam, Allahu Akbar, terdengar oleh baginda Rasul salah seorang sahabat membaca kalimat ini, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Malaikat ngebuka arsy-Nya Allah. Ya, Allah Karim. Ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selepas sholat, siapa tadi yang membaca kalimat ini? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Padahal enggak diajarkan oleh baginda Rasul, tapi kalimat ini keluar dari lisannya sahabat. Apa kata baginda Rasul? Allah telah membuka pintu arsy-Nya. Dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang menyebutkan kalimat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Bapak pernah memaknai enggak? Allahu Akbar kabira. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha besar. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan. Ini kan kadang-kadang kita sholat aja, Pak. Pernah enggak memaknai inti daripada sholat yang Bapak kerjakan? Kalau kita garis tarik kesimpulan, ini kalau saya paparkan terlalu banyak, Pak. Ya, ambil saja kesimpulannya dah. Kita sholat, ada beberapa kalimat keutamaan di dalamnya. 5 menit lagi ya Pak, izin ya. Gak apa-apa nih, ikhlas ya. Ada kalimat keutamaan di dalamnya. Kita mengenal ada macam-macam kalimat keuntungan atau kalimat keutamaan di dalam orang-orang yang mengerjakan ibadah yang namanya sholat. Bapak selama ini tahu nggak apa yang Bapak kerjakan tentang sholat itu punya hikmah, punya rahasia, punya keutamaan di dalamnya. Yang pertama, harusnya sholat Bapak itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, ya. Seperti apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu, ya, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sekarang keutamaan ini bisa nggak Bapak raih? Apakah sholat saya yang saya kerjakan mampu mencegah perbuatan keji yang ada pada diri saya? Kalau Bapak masih bisa marah sama istri dan anak-anak, itu bahagian dari cerita kekejian yang kecil saja. Itu masih perlu dipertanyakan sholat Bapak. Ada orang yang sholat kemudian dia mabuk, masih minum minuman keras, masih main judi. Ini berarti dampak sholatnya nggak ngepek. Berat Pak.
Kita pengen dapat keutamaan lewat jalur sholat, lewat ibadah yang namanya sholat. Wa aqimis sholat, dirikanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar. Ada istri yang sholat, lantas kemudian masih ngomel-ngomel sama suaminya, masih dia melakukan transaksi kekejian dalam dirinya. Masih ada seorang suami yang sholat Allahu Akbar, tapi masih menghindar dari bentuk amanah tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Ini masih perlu dipertanyakan, Pak. Berat ternyata. Kalau kita mau dapat keutamaan tentang sholat, kemuliaan tentang sholat, bahwasanya kita dapat keutamaan tentang sholat, sholat kita harus mampu membuat kita menjadi orang yang baik, terhindar diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Ini implementasinya berapa? Jauh, Pak. Banyak. Kalau saya udah sholat, saya harus berbuat baik. Dan ini gak gampang. Oh, itu hanya simbolis, Ustaz. Itu mah hanya teori, Ustaz. Tapi ini kata Allah. Allah yang bilang, kalau kita dapat keutamaan sholat, kita akan mampu menjadikan diri kita adalah orang yang baik, menjaga diri kita dari segala bentuk perbuatan keji dan munkar. Ini yang pertama. Yang kedua, dosa itu, sholat itu bisa menghapus dosa, Pak. Menghapus dosa dan kesalahan kita. Gampang gak kira-kira? Berapa banyak di antara kita yang selepas sholat kita pengen dapat pahala, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan keutamaan kemuliaan dari Allah lewat sholat kita, bisa mampu menghapus dosa kita. Selepas sholat, pertanyaan besar buat kita, masih beranikah kita berbuat dosa? Masih beranikah kita berbuat salah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu kunci pertanyaannya, Pak. Kalau sholat itu mampu memberikan bentuk keutamaan buat kita, menghindarkan diri kita dari perbuatan keji dan munkar, lantas kemudian sholat itu bisa menghapus dosa kita, pertanyaannya, masihkah kita berbuat keji? Masihkah kita berani berbuat dosa? Itu baru dua. Ya, cukup sampai di sini, Pak. Ini lagi serius-seriusnya, lagi enak-enak, udah habis waktunya. Mau kemana gitu? Ya, kalau saya mah terus saya jabatin. Cuma kan kasihan waktunya. Ya, baru kalimat perintah tentang sholat, Pak. Ya, kita dapatkan keutamaan selanjutnya, yaitu tentang apa? Sholat itu adalah cahaya dunia dan akhirat kita. Bapak nggak bisa melihat cahaya itu sekarang, ya, tapi sudah dinampakkan oleh Allah. Ada orang yang sholat, jidatnya sampai hijau apa hitam, bersinar, Pak, nanti, dan akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka orang-orang yang mendirikan sholat, diawali dengan wudhu mereka, dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika yaumil akhir digelar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang-orang yang sholat akan bercahaya wajahnya. Pak Ustadz, kalau sekarang dinampakkan di hidupkan dunia, Pak Hasan pamannya bersinar mukanya. Dari mana Pak Hasan? Habis dari masjid gua sholat. Waduh, kira-kira banyak gak, Pak? Wallah karim. Itulah rahasia dibalik keutamaan sholat. Dan orang-orang yang sholat akan dibuat cahaya bersinar dalam dirinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti akan diperlihatkan di yaumil akhir. Tadi kita udah awali dengan kalimat iman, ya, iman kepada yaumil akhir. Percaya nggak ada yaumil akhir? Percaya. Ini nanti terkait Pak semua, Pak. Kalau kita mau bahas Allah. Lantas keutamaan sholat yang keempat apa? Keutamaan sholat yang keempat adalah kita dapat pahala, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, beriman aja udah diangkat, duduk dalam majelis ilmu aja udah diangkat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi orang yang mendirikan sholat. Sholat sunnah saja tadi lewat tahajud sudah dibilang, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Diangkat derajat. Apalagi sholat 5 waktu, Pak. Makanya giroh, Pak, semangat untuk tetap mendirikan sholat 5 waktu. Lantas kemudian apalagi? Orang-orang yang sholat itu dapat solusi, Pak, ya, dari setiap permasalahan yang dia punya. Tadi jaminannya dari Allah, ya. Saya tadi pengen kupas tentang surat As-Saff, ya, dari ayat 49 sampai
54 ya. Orang-orang yang takwa dapat apa? Jannatul Firdaus, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dikupas terlalu panjang. Sedikit tentang keutamaan sholat bisa memberikan apa? Solusi dari setiap masalah. Udah jelas dibilang sama Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang beriman kepada Allah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan solusi, jalan keluar bagi setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari pintu mana yang tidak disangka, tidak diduga. Salat kita harusnya mampu ya memberikan solusi dari setiap masalah kita. Di mana solusinya? Nih kuncinya Pak. Ketika Bapak dihadapi oleh masalah, hidup ini kan rangkaiannya iman. Hidup ini rangkaiannya kan ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kalian akan kami uji dengan keburukan, kalian akan kami uji dengan kebaikan. Untuk apa? Wa ilaina turja'un, kembali kepada Allah. Intinya hidup adalah ujian tentang iman, hidup adalah ujian tentang cerita rangkaian kehidupan kita di alam dunia ini. Maka orang yang sholat, dia punya keutamaan, dia dapati solusi dari setiap masalahnya. Di mana solusinya? Ketika lafaz Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Apapun masalah yang Bapak punya, sebesar apapun masalah yang Bapak punya, itu akan tuntas dengan kalimat Allahu Akbar. Cuman presentasinya bagaimana Pak? Itu yang menjadi pertanyaannya. Dan yang terakhir, ya, dengan sholat kita menjadi sehat Pak. Di mana sehatnya? Nih, saya hanya mengupas sedikit aja nih Pak. Ketika kita berwudu, ya, faghsilu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq, famsahu biwujuhikum. Buka muka basuh. Nih, waktu basuh muka Pak, awas hati-hati, ya. Sunnahnya, ya. Ketika kita membasuh muka, tadangin air kemudian dibasuh ke muka kita. Ini yang namanya jari telunjuk ngebuka mata. Lantas kuping kita dia basuh dengan kedua jempol kita. Bentuknya jadi ditarik. Ya. Udah mau habis satu lagi. Mohon ridho, mohon ikhlasnya. Terus kemudian apa lagi? Wa aydiyakum ilal marafiq. Cara ngebasuh tangan. Ya, awas, ini perhatikan. Jangan tangan ini nyamperin keran, Pak. Iya, kebanyakan yang kita lihatin. Tadangin dulu airnya, ini fikih, Pak. Kemudian basuh. Ya. Sampai siku. Ya. 3 kali. Kemudian dari tangan kanan, kemudian tangan kiri. Ya. Jadi dibasuh dulu. Dia dikumpulin dulu air baru kemudian dibasuh, mukanya ditarik lewat. Nih awas nih, jangan salah kaprah. Kebanyakan kan udah ya, gini doang ya. Kena nggak sunnahnya? Nggak dapat. Awas ya. Jadi dari telunjuk kita mengusap mata, kemudian telinga kita diusap dengan jempol kita. Nah, siku jari tangan kita. Nih. Jadi ada air yang kemudian kita tuangkan ke dua tangan kita dibasuh. Jadi diusap begini. Ini sunnah. Awas loh, udah berapa tahun kita sholat, wudunya nggak beres nih kayak gini nih. Kebanyakan di tangan diginiin gini, di keran. Nah, pada saat yang penting adalah ketika kita ini wajib ya, udah selesai. Kalau bahasa ngebasuh kepala, bukan dikucurin air langsung dikuprian, bukan, dibuang dulu, baru kemudian diusap. Ya, ini pentingnya di sini. Kenapa sholat itu bisa menjadikan manusia itu sehat? Terapinya di sini, Pak. Kalau kita ikutin ilmu fikih dalam kitab Fathul Qarib, ini cara ngebasuh kaki, ini contoh kaki ya. Ini kita gunakan tangan kiri kita dengan kelingking tangan kiri. Jadi mulai dari kelingking kanan, basuhnya diusap begini, Pak. Ini terapi loh. Terapi kesehatan. Bapak bisa nikmatin itu. Ketika Bapak mengusap jempol ya dengan kelingking, nikmatin Pak. Ada satu hal yang dirasa. Ini makanya orang-orang yang berwudu dengan benar dia jauh dari yang namanya kolesterol, asam urat. Kenapa? Karena orang yang sholat itu sehat. Oke, cukup ya Pak ya. Jadi 6 keutamaan. Alhamdulillah banyak banget ilmu yang kita dapatkan hari ini.
dari 6 keutamaan sholat. Yang pertama mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian sholat itu apalagi Pak? Habis mencegah perbuatan keji dan munkar, menghapus dosa. Kemudian mengangkat derajat. Kemudian apalagi? Solusi, bisa mencegah. Terus kemudian sehat. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dulu yang kita bisa nikmati hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari insyaallah menjadikan satu wacana keilmuan buat kita terus bertambah. Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita dengan kita duduk dalam majelis ilmu, dengan kita menimba ilmu, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad